aplikasi online Adiwiyata Green School Indonesia atau AGSI. Kepada yang terhormat Bapak yang di depan, kami mohon bisa kembali ke telah ditandatanganinya MOU antara UNESCO dan Kemendikbud serta Kementerian Lingkungan Hidup tentang Adiwiyata Green School Indonesia pada bulan Agustus 2014 yang lalu sebagai wujud partisipasi Indonesia dalam mengimplementasikan rencana aksi global atau Global Action Program. AGSI sendiri merupakan gabungan implementasi program antara Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Hijau yang materi pembelajarannya bersifat tematik integratif dan proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Maka marilah kita sambut bersama peluncuran sebuah program aplikasi asesmen Adiwiyata yang bernama AGSI Online. Hadirin para undangan yang berbahagia, acara yang terakhir dalam pembukaan Sarasehan Pendidikan pada pagi hari ini, penutup dan doa. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saktiaji dimohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kami selaku petugas juru acara mohon maaf atas segala khilaf dan menyampaikan banyak terima kasih atas segenap perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saktiaji, disilakan. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama memohon kepada Allah. Hari ini kita berkumpul di tempat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin benar-benar mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Rabbana alhamdu kama bagi Allahumma inna as'aluka ridha wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka ridha wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka ridha wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pejuang-pejuang bangsa ini ya Allah, dosa seluruh pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berilah mereka ya Allah, tempatkan mereka pada tempat yang paling mulia di sisi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini hamba-Mu berkumpul di tempat ini ya Allah, menginginkan hal yang sama ya Allah, ingin mencari ridho-Mu ya Allah, ingin memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ya Allah, khususnya di wilayah Jawa Timur ini ya Allah, khususnya lagi di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Situbondo,
Mudah-mudahan Kau berikan kemudahan kelancaran pada tujuan kami ini, ingin majukan pendidikan di kabupaten kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau yang maha pemberi segalanya, Kau yang maha mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Bimbing kami, kendalikan kami, gerak-gerik kami, usaha kami, seluruh tingkah laku kami, ya Allah, dalam kendali-Mu yang penuh dengan ridha dan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikan kegiatan hari ini, esok dan selanjutnya, ya Allah, penuh dengan ridha dan rahmat dari Engkau, ya Allah. Tidak ada satupun kegiatan kami yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Hamba mohon semuanya, ya Allah, Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau lindungi dari segala macam cobaan, halangan dan rintangan apapun, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak satupun makhluk-Mu, andaikan makhluk-Mu hari ini berkumpul di tempat ini, mohon sama dengan kami, ya Allah. Niscaya semua makhluk-Mu akan Kukabulkan doanya, ya Allah. Maka kabulkanlah doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana adlamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bapak Ibu, kami mohon untuk bisa diambil gambar bersama, ya, untuk sekarang, sambil menunggu pemateri utama masih dalam perjalanan. Jadi sekarang saya mohon bisa ke depan, gitu, diambil foto bersama dengan bapak-bapak dari PT PCB dan YTL dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semuanya saja biar bareng-bareng begitu. Silakan Bapak Ibu, dan setelah itu nanti kita bisa ramah-tamah sekaligus istirahat sebentar dan makan siang. Mas Randy bisa diatur di depan? Oke. Silakan Bapak Ibu, kita ambil gambarnya terlebih dahulu untuk kegiatan selanjutnya. Nanti pemateri utama Ibu Aulia masih dalam perjalanan, mungkin bisa dibantu pagi. Kesepahaman dan kesediaan. Mas Anton, tolong dipandu. Ini mencoba memfasilitasi buat saudara kami untuk bisa memberikan atau membubuhkan tanda kesepahaman. Ini bukan kesepakatan kerjasama, tapi kesepahaman bahwa kita bersama yang hadir di sini sama-sama memahami bahwa mutu pendidikan itu perlu diperbaiki. Maka dari itu tagline yang betul kata Pak Budi, semua pihak punya kepedulian terhadap perbaikan mutu. Mari kita bubuhkan tanda tangan kita. Mungkin ini tidak memberikan implikasi hukum apa-apa, tapi mungkin ini sebuah gerakan moral, kira-kira begitu Pak. Monggo yang pertama dulu, kami harap mewakili Kepala DLH Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Uda, membubuhkan tanda tangan. Saya belum mendapatkan ballpoint khusus dari PT YTL, jadi saya menggunakan yang dari PJB. Mohon Pak, ini bukan promosi pulpennya PJB.
tangan untuk Pak Uda. Tapi belum dibacakan ya Pak Uda? Oh ya. Saya bacakan dulu ya, biar Bapak Ibu semua memahami. Kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepaham terhadap pentingnya peran perusahaan dalam memajukan dunia pendidikan di masa sekarang maupun mendatang. Kepedulian perusahaan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility melalui partisipasi aktif dalam mendukung agenda capaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Para pihak bersepakat menjalankan peran aktif serta kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dalam hal penyiapan sekolah adiwiyata nasional dengan tugas dan tanggung jawab yang selanjutnya dirumuskan dalam sebuah rencana strategis aksi bersama melalui program nasional bernama AGSI atau Adiwiyata Green School Indonesia. Para pihak juga berkomitmen untuk selalu membangun komunikasi yang baik dan koordinasi yang proaktif dalam menjalankan peran serta masing-masing. Demikian kesepahaman dan kesediaan partisipatif kami tanda tangani bersama dan disaksikan oleh para pemangku kepentingan. Kira-kira itu yang bisa disampaikan di dalam dokumen ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat sebagai sebuah gerakan moral. Untuk membubuhkan tanda tangan yang kedua dalam hal ini adalah Forum Adiwiyata Jawa Timur, mungkin diwakili. Tidak ada ya? Forum CSR juga tidak ada. Lalu kemudian Bapak General Manager PJP UB Python, dalam hal ini Bapak Abu Hasan. Yang selanjutnya adalah Bapak Direktur PT YTL Jawa Power yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Santoso. Bapak-bapak kami persilakan duduk kembali. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Probolinggo kalau ada yang mewakili. Bapak Imam. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo atau yang mewakili Buwati. Harap menyiapkan tempat untuk Ketua Forum Adiwiyata Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, mungkin yang mewakili.
Selanjutnya yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Selanjutnya harap menyiapkan Ketua Forum Adiwiyata Kabupaten Situbondo. Selanjutnya yang terakhir dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo atau yang mewakili. Selanjutnya dilanjutkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo atau yang mewakili. Kalau tidak ada, langsung pada Ketua Forum Adiwiyata Kota Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan harapan kami nanti akan dipaparkan secara langsung oleh Ibu Aulia. Beliau adalah tim dari Adiwiyata tingkat nasional dari kementerian, dan juga beliau juga tim ahli untuk penjamin mutu pendidikan nasional. Insya Allah hari ini akan memberikan satu gambaran Adiwiyata itu kedepannya bagaimana menyatukan antara ranah bimbingan dan juga ranah di penjaminan mutu sekolah. Dua hal ini yang akan kita coba gulirkan, sehingga butuh support ke depan dari berbagai pihak, dan kami dari PLTU khususnya dari PCB dan juga Jawa Barat YTL ingin memberikan sumbangsi ini. Oleh karena itu hari ini kita coba sarasehan pendidikan untuk melihat dua hal, yaitu terkait dengan masalah lingkungan dan pendidikan bermutu. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Heri Kusmadi. Kami mohon Bapak-Bapak bisa kembali ke depan. Bapak Abu Hasan, Bapak Budi Santoso, Bapak Budahari Pancoro, dan Bapak Endang. Baik, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, memasuki acara yang keempat, sambutan yang pertama dari pihak PT YTL Jawa Timur, dalam hal ini kepada yang terhormat Bapak Budi Santoso selaku Manajer Finance dan External Relation, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Abu Hasan dari JB, Pak Endang, dan kami hormati Pak kita dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Adiwiyata Probolinggo, Pak Ludi. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu guru dari masing-masing perwakilan sekolah. Yang kami hormati mahasiswa dari sekolah Perang. Terima kasih. Pertama, kami ajak kita bersyukur sama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang sangat
baik ya, sangat indah itu karena kita berbagi cerita, berbagi peran gitu ya. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah SAW dan juga bagi para pengikutnya sampai ke sana. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah saya nggak akan panjang tadi dan saya pakai Pak Edi. Ini saya cuma mau menekankan di sini kalau kita lihat judul sarasian kita adalah ini ada kata kunci atau kalau bahasa keren itu hashtag atau tagar ya, perbaikan untuk pendidikan. Ini kata kunci atau hashtag favorit kami. Jadi dalam CSR, kalau mungkin penjelasan semua perhatikan, CSR itu selalu penekanannya ke situ, perbaikan untuk pendidikan. Nah, kata kunci perbaikan itu banyak sekali ininya, uraiannya. Tapi intinya di situ kita saling berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan caranya gimana? Nah, caranya itu ada kata kunci lain yang kita senangi juga, yaitu sinergi. Jadi alhamdulillah acara ini adalah wujud dari kedua kata kunci tadi. Kita sama-sama bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Khususnya untuk Adiwiyata itu di program kami ada perpaduan antara bidang pendidikan sama bidang lingkungan hidup. Dimana kalau kita ber-CSR selalu kita gabung, kita elaborasi sehingga itu program tidak berdiri sendiri dan tidak satu sisi saja, tapi juga multi manfaat ya. Dan disitu juga kita mengajak semua stakeholder, baik dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga lain, bisa LSM untuk bisa ahli-ahli yang terkait. Nah itu juga tercermin di acara ini. Alhamdulillah kita ini sangat bersyukur sekali. Tadi sudah dipaparkan ada jaringan sekolah pembangkit Nusantara, terus ada juga pemaparan forum Adiwiyata. Itu semua potensi di mana di balik potensi itu terjadi jaringan-jaringan, sinergi-sinergi yang punya misi, punya niat sama, yaitu perbaikan mutu pendidikan. Dan ini kita sangat sambut gembira dengan adanya sinergi ini. Satu lagi, maka kalau kita fokus ke acara ini adalah akselerasi Adiwiyata, maka sekolah Adiwiyata ini atau akselerasinya itu ditunjuk lebih banyak pihak lagi. Kalau dulu mungkin mohon maaf kami sama PJB mungkin masih belum terlalu sinergi. Sekarang dengan adanya acara ini, dengan acara forum ini yang peningkatan mutu pendidikan melalui sekolah Adiwiyata itu bisa ditopang lebih banyak lagi pilar, baik dari pemerintah yaitu pendidikan dan lingkungan hidup, juga dari lembaga seperti sekolah menang, forum Adiwiyata, juga dari sisi perusahaan ada PJB, ada Japor, dan insya Allah nanti kalau ada lagi yang mau bergabung kita sangat welcome, sangat senang. Karena apa? Kita bersinergi untuk mencapai sebuah misi yang sama. Jadi itu semua penekanan kami adalah kami sangat bersyukur, juga sangat berterima kasih atas sinergi yang terjadi seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya dengan sinergi ini manfaat menjadi lebih banyak lagi, lebih efektif lagi. Kalau dulu kita banyak kendala, banyak keterbatasan, dengan sinergi ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Oke, dari saya itu dulu, karena nanti mungkin masih ada lagi lanjutan acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari GM PT PJB UP Python kepada yang terhormat Bapak Abu Hasan, disilakan. Saya izin di sini Bapak biar imbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Soebul Hajat Pak Budi Santoso, yang terhormat Bapak Udahari dari BLH, dan bapak-bapak sekalian. Perkenalkan, saya Abu Hasan, adalah GM Python 12, yang paling ujung Pak, yang paling lawas. Jadi di komplek ini saya cuma ketua kelas ya Pak, karena yang lainnya itu baru. Saya dari PJB. Jadi tujuan PJB itu di samping kinerja ekonomi, juga kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Kami di komplek ini berkompetisi Pak, yang namanya listrik. Dan perlu bapak-bapak ketahui,
listrik di area komplek ini sebanyak 4.725 megawatt. Itu adalah 20% dari sistem Jawa Bali, dari Python yang di sini nih Pak. Jadi Python ini adalah unit terbesar di seluruh Jawa Bali. 20% listrik ini dari sini arahnya ke barat Pak, karena pusat bebannya di barat. Bapak perlu ketahui pada 24 April itu ada serangan ubur-ubur dan kami 2000 megawatt mati. Yang mati istana Pak. Jadi ini penting banget. Listrik itu nyambung jadi satu Pak. Nggak ada rasa stroberi, rasa apa ini listriknya siapa ya, ini siapa itu. Jadi itu ilmunya listrik di situ, mungkin Bapak Ibu perlu tahu. Jadi pentingnya sekali posisi PLTU ini untuk sistem kelistrikan Jawa Bali. Kami berkompetisi. Kalau duduk di sini jejer sama Pak Budi ini kayaknya adem ayem. Padahal enggak Pak. Listrik yang murah yang dibeli, listrik yang bagus yang dibeli. Artinya kita harus operation excellent. Dasarnya operation excellent itu 3 Pak. Karyawan yang bisa menjawab tantangan tersebut, mesinnya juga harus andal tidak batuk-batuk, dan permintaan pelanggan seperti apa. Nah, kalau ngomong manusianya harus tahan banting, saatnya ujungnya di sini Pak. Harus ada perbaikan mutu pendidikan, karena ini adalah inputan dari karyawan-karyawan yang di sini. Itu maksudnya Pak. Apalagi yang berwawasan lingkungan. Bapak-bapak perlu diketahui memang YTL Jawa Power ini merendahkan diri, satu-satunya pembangkit yang kinerja lingkungannya mendapat proper emas ya YTL Jawa Power ini. Saya cuma hijau, makanya saya mau guru di sini walaupun ya agak lama, tapi baru kali ini sempat mengguru. Untuk itu untuk kelangsungan demikian ini kami berharap dari bapak-bapak bagaimana untuk menciptakan perbaikan untuk pendidikan sehingga input tenaga kerjanya berkualitas. Nah, kami sudah mengadakan JSBN tadi. Kami adakan di Gending itu kelas PJB Pak, barangkali Bapak dengar. Itu yang akan menjadi operator-operator kami di Jawa Bali Pak. Jadi lulusan sana itu nanti kita langsung ambil. Ada di Bangil, ada yang namanya akademi komunitas secara disatu ya untuk mensiasati seperti ini. Jadi kami sudah tidak seperti dulu berleha-leha Pak. Kalau listrik kami terlalu mahal, ya tempat kami yang di stop mati kan. Nah, tempatnya Pak Budi yang disuruh dikeber habis gaspol tanpa rem gitu. Jadi sekarang sudah seperti itu Pak regulasinya. Ya, jadi itu penting karena sangat tergantung dari kualitas yang nyopir Pak ya. Mobilnya bagus, kalau supirnya tidak bagus juga tidak bisa efisien. Dikasih di dapol ya boros gitu. Itu yang sedikit kami sharing mungkin karena tidak bisa ketemu langsung. Dan yang paling penting, ujung dari ini kami di seberang sana akan membangun ekowisata. Bapak-bapak perlu dipahami. Jadi di sana, jadi kalau sudah nanti menerima tamu itu tidak usah masuk unit, di sana nanti ada miniaturnya, ada lahan sempit, ada apa bisa nanti kita tambah sering ketemu Pak. Dan sedikit informasi, terumbu karang di daerah belakang Bapak ini tidak lebih jelek dari Bunaken. Barangkali Bapak mau lihat-lihat, monggo kami sudah punya gelas kapal gelas Bapak di Pintos itu. Jadi bapak-bapak kan pendidik harus tahu duluan. Jadi sini tidak usah ke Sumatera Utara Pak, di belakang Bapak ini nanti Bapak bisa lihat terumbu karang yang bagus. Itu juga dari kita ini. Itu informasi, barangkali nanti mau dilanjut telepon-teleponan boleh Pak, atau langsung mampir ke PJB lantai 4 Pak Abu, monggo. Untuk Bapak Ibu guru bagi kami adalah 24 jam untuk dilayani. Itu
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlanjut ke silaturahmi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih hadirin para undangan yang berbahagia. Selanjutnya sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Uda Hari Pancoro selaku Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup. Kepada yang terhormat Bapak Uda Hari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran BJP dipimpin Pak Abu, jajaran dari JTR Pak Budi, dan serta Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pendidikan ataupun Lingkungan Hidup di wilayah sekitar Paiton ini atau BJP dan sebagainya dari Probolinggo, Situbondo, serta Bapak Ibu sekalian dari sekolah binaan, kemudian juga para hadirin sekalian yang kami hormati, juga dari sekolah Koneng. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, tradisi dari Adiwiyata adalah yel-yel, bahan. Untuk itu kami mohon nanti kita beryel-yel dulu untuk nambah semangat kita. Jadi kalau saya nanti bilang salam bumi, jamnya pasti lestari, kemudian Adiwiyata bisa, Adiwiyata mandiri pasti bisa, kemudian Jawa Timur jaya jaya luar biasa. Agar kita semangat, mohon berdiri lagi Pak. Saya coba dulu, salam bumi pasti lestari, Adiwiyata bisa, Adiwiyata mandiri pasti bisa, Jawa Timur jaya jaya. Baik, kita mulai, nanti tangannya sambil mengepal. Salam bumi pasti lestari, Adiwiyata bisa, Adiwiyata mandiri pasti bisa, Jawa Timur jaya 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 luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi biar tidak adem ayem aja, nanti kita lebih semangat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mohon waktu agak lebih panjang dari sambutan bapak-bapak yang berdua ini juga untuk kita menambah semangat. Kayaknya saya juga semangat Pak hadir di sini. Jadi tadi disampaikan Pak Budi bahwa kata kunci dari pertemuan ini adalah perbaikan mutu pendidikan, di mana khususnya dalam rangka bagaimana mengaitkan pendidikan ini dengan lingkungan hidup. Kami sangat bersyukur bahwa di wilayah ini ada BJP Jawa Timur dan khususnya dengan dari YTR yang sudah memfasilitasi bagaimana peningkatan pendidikan lingkungan hidup di wilayah ini, khususnya terkait dengan Adiwiyata. Nah, di sini yang kami harapkan dan saya sampaikan beberapa kali di beberapa forum bahwa Adiwiyata ini khususnya menuju mandiri bukan sebagai tujuan. Kalau menuju tujuannya adalah mendapatkan penghargaan Adiwiyata saja, ini sudah terjadi permasalahan. Berarti kalau sudah mendapat Adiwiyata mandiri, ya cukup sampai di sini. Setelah itu mau apa lagi? Nah, ini menjadi menurun. Ini sudah terjadi di beberapa sekolah yang lain, di daerah yang lain, tidak di Probolinggo, tidak di Situbondo untungnya. Nah, ada kenyataannya setelah Adiwiyata mandiri sekitar tahun 2013-2014 lalu, ketika kami kunjungi lagi, ini ada tingkat penurunan, malah kalah kondisinya dengan yang masih pada tingkatan Adiwiyata kabupaten kota. Nah, disinilah kami harapkan bahwa dengan syarat pendidikan ini khususnya menuju akselerasi dan inovasi. Artinya akselerasi ini bukan akselerasi ketika sampai menuju Adiwiyata saja, tapi bagaimana akselerasi ini adalah perbaikan mutu pendidikan ini dan bagaimana keberlanjutan Adiwiyata ini selanjutnya, tidak hanya setelah mendapatkan Adiwiyata mandiri saja. Nah, ini kami juga sudah kami sampaikan kepada Kementerian Hidup dan Pendidikan bagaimana menjaga akselerasi ini, bagaimana menjaga keberlanjutan ini. Apakah nantinya akan ada suatu evaluasi terhadap sekolah Adiwiyata mandiri, tidak tahu 3 tahunan atau 5 tahunan, supaya masih terjaga kondisi Adiwiyata ini. Apakah nanti berupa penilaian atau semacam
sehingga Adiwiyata ini bukan penghargaan seumur hidup. Nanti betul dikunjungi sekolah Adiwiyata Mandiri, kunjungi pengen lihat Adiwiyata Mandiri, ternyata dikunjungi kondisinya malah sudah jadi jelek. Nah inilah kami harapkan nantinya melalui YTA dan Sekolah Kuning nggak mungkin bisa nanti dalam suatu diskusi lebih lanjut bagaimana menjaga aspirasi ini untuk menuju keberlanjutan. Apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan Adiwiyata Mandiri? Inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan untuk menuju Adiwiyata Mandiri ini setelah Adiwiyata Mandiri? Karena kita tahu dengan jenjang pendidikan yang mulai tingkat dasar, menengah, dan menengah pertama dan menengah atas, ini yang juga tentunya perlu kita pikirkan inovasinya. Bagaimana untuk pendidikan lingkungan yang di tingkat SD, kemudian yang tingkat SMP atau tingkat menengah pertama dan tingkat SMA yang setingkat. Karena jangan sampai yang tingkat SD sudah mendapatkan bagaimana dengan masalah penghematan energi, yang kalau mestinya tingkatan SD itu penghematan energi, bagaimana untuk disiplin mematikan lampu dan sebagainya. Tingkat berikutnya, jangan sampai ketika tingkat SD sudah diajari bagaimana untuk energi alternatif, wah terlalu jauh gitu kan pemikirannya. Nah ini nanti dalam proses-proses ini nantinya tentu tidak hanya dalam satu pertemuan sarasihan ini saja, tentu dalam satu forum-forum berikutnya bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan lingkungan ini, sehingga ketika diharapkan suatu daerah yang misalkan Probolinggo ini sekolahnya kalau bisa mulai dari SD hingga SMA itu sudah sekolah Adiwiyata. Kalau sekolahnya masih di tingkat SD saja sudah Adiwiyata, ketika masuk SMP sekolahnya sudah bukan Adiwiyata. Nah ini yang kita khawatirkan, tingkat pemahaman, tingkat kesadaran lingkungannya menjadi turun lagi sekolahnya, SMP-nya atau yang setingkat dengan sekolah kemudian SMA-nya apalagi sudah tidak Adiwiyata. Nah untuk itu kami harapkan nantinya tentu di wilayah Probolinggo dan Situbondo itu juga para siswanya sudah pada tahap SD-nya Adiwiyata, kemudian SMP-nya Adiwiyata, SMA-nya atau setingkat juga sudah Adiwiyata. Ini yang kami harapkan nantinya, sehingga budaya dari siswa itu dan seluruh warga sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas itu sudah menjadi budaya yang ramah lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Itu dari sisi tingkatan pendidikan. Kemudian dari langkah akselerasi dan inovasi ini, bahwa kami harapkan juga ini yang juga terjadi di daerah lain, Pak. Ketika ingin menjadi sekolah Adiwiyata ataupun ketika daerah ingin mengangkat menginisiasi untuk Adiwiyata, ini sistemnya sistem tunjuk aja ya, karena kepala daerahnya pengen daerahnya ada Adiwiyatanya, atau mungkin kepala lingkungan hidupnya pengen ada Adiwiyata, ini tunjuk aja. Jadi sangat tergopoh-gopoh, sangat belum sampai pemahaman yang sebenarnya mengenai lingkungan hidup, mengenai Adiwiyata. Tapi karena sekolah itu ditunjuk untuk menjadi sekolah Adiwiyata, ya jadinya sekolah instan saja. Nah kalau kita tahu instan itu tanpa suatu proses, ya jadi itu hasilnya mungkin bisa saat tahun pertama, kedua, dan sebagainya. Tapi setelah tahun berikutnya bagaimana keberlanjutan ini. Nah untuk itu kami harapkan nanti juga difasilitasi oleh YTA ataupun Sekolah Kuning dan sebagainya, bagaimana memulai menginisiasi suatu sekolah Adiwiyata yang memang benar-benar menjadi kebutuhan, bahwa menjadi sekolah Adiwiyata itu kebutuhan, bukan karena ditunjuk oleh dinas pendidikan atau ditunjuk oleh dinas lingkungan hidup atau ditunjuk oleh bupati, tidak, tapi menjadi kebutuhan. Nah untuk itu makanya pada suatu saat bagi sekolah-sekolah yang akan menjadi Adiwiyata itu adalah bagaimana bersama-sama merumuskan seluruh warga sekolah ini untuk menuju Adiwiyata. Kita butuh nggak sih Adiwiyata sebetulnya? Kalau tidak butuh ya sudah, bagaimana untuk kelanjutannya. Tapi kalau itu butuh, oh iya kita mempunyai masalah, coba dalam suatu sekolahan itu berkumpul semuanya menyatakan ada apa sih masalah di sekolah ini. Oh kita mempunyai masalah terhadap sampah, oh kita punya masalah terhadap
keanekaragaman hayati. Oh, kita punya masalah terhadap kesehatan sekolah dan sebagainya. Ini yang harus dimulai dari bawah, dimulai dari seluruh warga sekolah, bukan karena ditunjuk, bukan karena keinginan satu pihak saja, tapi karena suatu kebutuhan dari seluruh warga sekolah. Tidak hanya warga sekolah, bagaimana dengan lingkungan sekitar sekolah, bagaimana mengkaitkan dengan lingkungan sekitar sekolah, dengan RT RW setempat, dengan pembina kesehatan puskesmas setempat, bagaimana dengan pembina keamanan yang setempat dengan pihak polsek dan sebagainya. Ini harus dibangun secara bersama-sama. Tentunya akselerasi ini dimaksudkan bukan untuk hanya mempercepat langsung naik, tapi tidak. Tapi bagaimana suatu proses untuk meningkatkan mutu pendidikan lingkungan itu khususnya. Inilah kami harapkan bahwa kedepannya untuk proses ini, akselerasi dan inovasi perbaikan mutu ini dimulai dengan suatu tingkat pemahaman di tingkat dasar, di tingkat bawah seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan ini yang memang benar-benar diperlukan oleh sekolah. Karena juga menjadi kenyataan yang sudah terjadi sampai saat ini, juga jangan sampai masalah ataupun pelaksanaan adiwiyata ini sangat tergantung dengan figur kepala sekolah saja. Saya rasa Bapak Ibu sekalian yang juga pendidikan sangat memahami dengan figur kepala sekolah ketika kepala sekolahnya pindah. Nah, karena memang bukan karena dibangun dari bawah, hanya karena kepala sekolahnya saja ketika pindah, hanya kepala sekolah kondisinya sudah tidak menjadi sekolah adiwiyata lagi. Tapi kalau memang itu dibangun karena kebutuhan yang bawah, siapapun kepala sekolahnya, yang dulunya mungkin kepala sekolah yang dari luar tidak seberapa peduli terhadap lingkungan, tapi karena kekuatan yang ada di bawah untuk mempengaruhi, memprovokasi kepala sekolah bahwa adiwiyata ini sangat penting, maka siapapun kepala sekolah ini, sekolah itu akan tetap menjadi sekolah adiwiyata. Inilah maka Bapak Ibu sekalian, nanti kita bersama-sama dari Sarasehan ini yang mungkin tidak hanya saat ini saja, tapi bagaimana nanti Sarasehan berikutnya ataupun pertemuan bentuk apapun juga, forum komunikasi apapun, bagaimana kita menyiapkan suatu penyiapan sekolah yang adiwiyata yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya akselerasi dan inovasi dalam rangka upaya perbaikan mutu pendidikan ini. Jadi nanti kami mungkin diskusi lebih lanjut ya dengan Pak Heri, dengan dari sekolah yang sebagainya, dan juga unsur-unsur yang lainnya, bagaimana menjaga keberlanjutan sekolah adiwiyata ini ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PJB, Jawa dan sebagainya. Mungkin nantinya kegiatan semacam ini tidak hanya di sekitar di wilayah Probolinggo, Situbondo, mungkin bisa diangkat lagi Pak Bu ke PJB ke wilayah pembangkitan yang lainnya. Yang saya tahu ke Pacitan itu juga cukup banyak Pak sekolah adiwiyatanya, termasuk yang tahun ini nanti juga ada usulan adiwiyata mandirinya. Tuban juga demikian, sekolah adiwiyatanya banyak, mungkin nanti coba diangkat. Kemudian pembangkit kecil yang terkait dengan tenaga air di wilayah Malang sebagainya. Nah ini Malang juga banyak Pak untuk jadi bahwa keberadaan pembangkit ini tidak hanya tadi sampaikan mensuplai ataupun mengangkat listrik di Jawa Bali saja, tapi juga mengangkat mutu pendidikan di seluruh wilayah Jawa ini. Ini yang kami harapkan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kerjasama ini, kegiatan ini tidak hanya di sini saja, tapi bisa berkembang hingga ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Udahari selaku Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya pemberian penghargaan Anugerah Partisipasi Adiwiyata kepada yang bertugas, disilakan.
Kepada yang terhormat Bapak Udahari dimohon ke depan, Bapak Budi Santoso dan Bapak Abu Hasan disilakan ke depan. Penghargaan Anugerah Partisipasi Adiwiyata dari PLH mewakili dari Forum Adiwiyata. Mewakili Forum Adiwiyata diberikan kepada Bapak Abu Hasan dan diberikan kepada Bapak Budi Santoso dari PT YTL Jawa Timur. Hasil close sebentar Bapak, diambil gambarnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya diberikan kepada Bapak Abu Hasan mohon untuk bisa diambil gambar bersama Mas Anto mendampingi di depan Pak Endang ya, Nanda ya. Disampaikan terima kasih dan bisa kembali ke tempat.